Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abu Ayyub Al-Ansari dengan nomor induk 250101110042. Saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yang merupakan materi mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Muhammad Tulus MPDI. Jadi di sini saya akan membahas 4 rumusan masalah yang saya bahas dalam materi Pancasila ini. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dan yang keempat yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini ilmu itu berkembang pesat, sehingga adanya teknologi seperti AI, internet, robot, dan lain-lain. Nah, tanpa kita sadari, jika teknologi tersebut digunakan tanpa didasari oleh Pancasila, mungkin juga bisa menjadi suatu masalah. Mungkin juga bisa menjadi timbulnya suatu masalah seperti hoaks yang disebarkan di media sosial, internet itu sendiri, kejahatan cyber, dan kerusakan lingkungan. Jadi Pancasila itu sendiri menjadi pedoman dan arah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua yaitu sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sumber yuridis. Yuridis itu sendiri memiliki arti hukum, yaitu berdasarkan hukum. Pancasila menjadi dasar hukum negara Indonesia itu sendiri, dan juga menjadi dasar dalam pengembangan ilmu. Yang kedua yaitu sumber historis. Historis itu sendiri memiliki arti yaitu berdasarkan sejarah. Jadi Pancasila itu merupakan suatu nilai-nilai yang dicetuskan berdasarkan kebiasaan dan budaya-budaya yang ada sejak zaman dahulu. Maka dari itu perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri juga harus berdasarkan budaya dan nilai-nilai yang ada sejak zaman dahulu. Yang ketiga yaitu sumber sosiologis. Sosiologis itu sendiri berarti berdasarkan kehidupan bermasyarakat. Jadi nilai-nilai Pancasila itu ada dalam kehidupan bermasyarakat seperti gotong royong, kerjasama, saling menghormati, dan lain-lain. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri juga harus bermanfaat bagi masyarakat dan dibuat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu sumber politis. Sumber politis berarti berkaitan dengan sistem dan kebijakan negara. Pancasila itu sendiri menjadi ideologi dan dasar bagi politik negara Indonesia. Jadi secara politik Pancasila mengarahkan ilmu untuk mendukung kemajuan bangsa dan memperkuat persatuan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu.
dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kata dinamika itu sendiri memiliki arti yaitu bergerak atau berkembang seiringnya zaman. Sehingga dinamika Pancasila itu tetap menjadi sebuah nilai-nilai pedoman bagi masyarakat walaupun masanya itu sudah berubah atau masanya itu sudah lebih maju. Dalam dinamika Pancasila ini sendiri harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengembangan ilmu itu harus didasari dengan kebenaran dan kejujuran. Kebenaran baik dari segi agama, segi moral dan lain-lain, dan harus didasari juga dengan kejujuran. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dalam pengembangan ilmu itu sendiri juga harus menjaga martabat atau wibawa seseorang, sehingga tidak terjadinya suatu kesenjangan dalam moral, kesenjangan etika. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi pengembangan ilmu harus menjadikan ilmu tersebut menjaga keutuhan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ilmu itu sendiri juga harus didasari dengan musyawarah bersama atau dihasili musyawarah bersama. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pengembangan ilmu itu harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan tidak hanya bermanfaat bagi suatu golongan atau kalangan tertentu. Yang selanjutnya yaitu tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu ilmu yang materialistik, 2 pengaruh globalisasi, 3 komersialisasi ilmu, 4 teknologi tanpa ilmu, dan 5 lemahnya pendidikan Pancasila. Kemudian urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi itu sendiri adalah suatu keharusan yang mendesak atau kondisi di mana sesuatu sangat penting dan memerlukan tindakan atau perhatian segera. Urgensi Pancasila berarti pentingnya atau keharusan keberadaan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sendiri. Selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu juga dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama yaitu setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus mengintegrasikan atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai elemen penting dalam proses pengembangannya. Yang ketiga yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai standar untuk kemajuan teknologi di Indonesia, sehingga memungkinkan mereka untuk mengontrol kemajuan teknologi agar tidak menyimpang dari tradisi nasional. Yang keempat, bahwa setiap kemajuan teknologi harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri dan atau indignasi ilmu yang juga dikenal sebagai mempribumikan ilmu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bahas dalam penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.